Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan mobil nasional. Ia menyebut, dana serta lokasi pabrik sudah dialokasikan dan disiapkan secara khusus. Targetnya, Indonesia akan memiliki mobil nasional yang benar-benar diproduksi di dalam negeri dalam waktu 3 tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi rencana tersebut, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung ITB, Yanes Pasaribu, menilai langkah pemerintah kali ini bisa lebih berhasil dibandingkan proyek-proyek mobil nasional di masa lalu, asalkan dijalankan dengan keseriusan dan strategi yang matang. Mobil listrik nasional bisa sukses, tetapi jangan hanya mengganti logo dari merek yang sudah ada. Pemerintah harus memastikan ada nilai tambah dan inovasi teknologi di dalamnya, ujar Yanes kepada IDX Channel, Senin 27 Oktober tahun 2025. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan mobil listrik berbasis EV (Electric Vehicle) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, tenaga kerja, serta pasar domestik yang sangat besar. Namun, kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan industri untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia. Yanes menekankan, pemerintah perlu membangun pabrik mobil nasional dengan tingkat komponen dalam negeri, TKDN yang tinggi, agar manfaat ekonominya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan produsen otomotif global tetap penting, terutama untuk mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM dalam negeri. Untuk menghindari pelanggaran aturan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, dan praktik rebadging, kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah perlu menggandeng pemain besar dunia yang bersedia melakukan transfer teknologi inti ke Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Yanes menyarankan agar proyek mobil nasional tidak langsung dilepas ke pasar umum. Sebagai tahap awal, kendaraan tersebut bisa digunakan terlebih dahulu sebagai kendaraan dinas bagi pejabat dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Langkah ini, kata dia, tidak hanya membantu promosi produk dalam negeri, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kualitas mobil nasional. Pemerintah bisa fokus pada ceruk pasar yang dikendalikan negara, seperti kendaraan dinas dan armada operasional BUMN. Dari situ, kebijakan TKDN 40% bisa diterapkan secara ketat, lalu meningkat secara bertahap hingga lebih dari 80%. Jelas Yanes. Sebagai contoh, Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan para menteri dan pejabat tinggi negara untuk menggunakan Maung, kendaraan taktis buatan PT Pindad, sebagai kendaraan dinas resmi. Langkah itu dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap produk dalam negeri dan industri pertahanan nasional. Dengan strategi yang tepat, Yanes optimistis proyek mobil nasional kali ini dapat menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kompetisi global industri kendaraan listrik. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan mobil nasional. Ia menyebut, dana serta lokasi pabrik sudah dialokasikan dan disiapkan secara khusus. Targetnya, Indonesia akan memiliki mobil nasional yang benar-benar diproduksi di dalam negeri dalam waktu 3 tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi rencana tersebut, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung ITB, Yanes Pasaribu, menilai langkah pemerintah kali ini bisa lebih berhasil dibandingkan proyek-proyek mobil nasional di masa lalu,
asalkan dijalankan dengan keseriusan dan strategi yang matang. Mobil listrik nasional bisa sukses, tetapi jangan hanya mengganti logo dari merek yang sudah ada. Pemerintah harus memastikan ada nilai tambah dan inovasi teknologi di dalamnya, ujar Yanes kepada IDX Channel, Senin 27 Oktober tahun 2025. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan mobil listrik berbasis EV (Electric Vehicle) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, tenaga kerja, serta pasar domestik yang sangat besar. Namun, kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan industri untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia. Yanes menekankan, pemerintah perlu membangun pabrik mobil nasional dengan tingkat komponen dalam negeri, TKDN yang tinggi, agar manfaat ekonominya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan produsen otomotif global tetap penting, terutama untuk mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM dalam negeri. Untuk menghindari pelanggaran aturan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, dan praktik rebadging, kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah perlu menggandeng pemain besar dunia yang bersedia melakukan transfer teknologi inti ke Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Yanes menyarankan agar proyek mobil nasional tidak langsung dilepas ke pasar umum. Sebagai tahap awal, kendaraan tersebut bisa digunakan terlebih dahulu sebagai kendaraan dinas bagi pejabat dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Langkah ini, kata dia, tidak hanya membantu promosi produk dalam negeri, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kualitas mobil nasional. Pemerintah bisa fokus pada ceruk pasar yang dikendalikan negara, seperti kendaraan dinas dan armada operasional BUMN. Dari situ, kebijakan TKDN 40% bisa diterapkan secara ketat, lalu meningkat secara bertahap hingga lebih dari 80%. Jelas Yanes. Sebagai contoh, Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan para menteri dan pejabat tinggi negara untuk menggunakan Maung, kendaraan taktis buatan PT Pindad, sebagai kendaraan dinas resmi. Langkah itu dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap produk dalam negeri dan industri pertahanan nasional. Dengan strategi yang tepat, Yanes optimistis proyek mobil nasional kali ini dapat menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kompetisi global industri kendaraan listrik.